wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit, orang-orang yang meredam amarah, dan wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan orang lain, itu orang lain yang menzaliminya. Wallahu yuhibbul muhsinin, maka Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Maka orang yang maafkan adalah ciri orang bertakwa dan ciri orang-orang yang ihsan dan dijamin surga. Namun sering saya sampaikan, ibadah ini ibadah yang berat. Kenapa ibadah ini hanya bisa kita lakukan ketika kita dizalimi? Kalau sholat kita nggak perlu dizalimi, kita sholat. Baca Quran kita nggak perlu dizalimi, kita baca Quran. Tapi ibadah ini nggak bisa tahu-tahu kita memaafin orang, nggak bisa. Kita hanya memaafkan ketika kita dizalimi. Dalam artian ada hak kita yang diambil. Ada orang berbuat zalim kepada kita terkait dengan harta kita, atau tentang tubuh kita, fisik kita, darah kita, atau terkait dengan harga diri kita. Maka di saat itulah timbul emosi, maka manusia biasanya mendahulukan egonya untuk membalas, melampiaskan, bahkan mungkin lebih kejam kalau dia benar-benar ingin membalas ya. Tetapi syariat menganjurkan yang sebaliknya. Ya, idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka syariat menyuruh kita untuk memaafkan, karena memaafkan adalah ibadah yang sangat agung. Namun dia adalah ibadah yang sangat berat tatkala kita harus mengalahkan ego kita, emosi kita. Oleh karenanya kita membaca risalah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah yang judulnya Qaidatun fi Sabr. Sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama muqaddimah, yang kedua kita sebutkan 20 kiat agar kita bisa memaafkan. Jadi harapan saya ibu-ibu kalau sudah habis ngaji ini mudah memaafkan suami. Dengar ibu-ibu? Dengar atau tidak? Dengar ya. Dan dipraktekkan nih, kalau suami salah maafin, suami salah maafin. Agar ibu-ibu menjadi penghuni surga. Hidup ini cuma sebentar. Kalau kita dendam, kita emosi, kebahagiaan kita jadi berkurang. Jadi sempit. Tapi kalau kita maafkan, hati kita menjadi lapang. Baik, kita bacakan nasihat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, "Wa yu'inul 'abda 'ala hadha sabri iddatu asya'." Maka membantu seorang untuk bisa bersabar perkara-perkara berikut ini. Ahaduha, yang pertama, an yashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad wa harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Itu dia menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan perbuatan hamba, Allah menciptakan gerakan hamba, Allah yang menciptakan diamnya mereka, kehendak-kehendak mereka. Fama sya'allahu kana, maka apa yang Allah kehendak itu yang terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Fala yataharraku fil alamil ulwi wasufli dzarratun illa biizni. Tidak ada satupun yang bergerak di alam semesta ini, baik di langit maupun di alam bawah atau alam atas, satu atom pun ya, kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bergerak. Wa masyiatihi, dan demikian juga atas kehendak Allah. Wal ibadu alatun, dan hamba hanyalah alat yang Allah gerakkan. Fanzur ila alladhi sallatahum alaik, maka lihatlah jangan kepada hamba yang menzalimimu, tapi lihatlah kepada Allah yang telah mengizinkan dia untuk menzalimi kamu. Wala tanzur ila fi'lihim bika, jangan kau lihat perbuatan mereka kepadamu, tetapi lihatlah kepada siapa yang mentakdirkan mereka sehingga mengizinkan mereka untuk berbuat zalim kepadamu. Tastarihu minal hammi wal ghammi wal hazan, maka kau akan istirahat dari kegelisahan, kesedihan, ya, dan gundah gulana. Maksudnya di sini Ibnu Taimiyah ingin menyampaikan semua ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melihat kepada ini semua takdir Allah, maka dia tahu Allah berkehendak dan tidak mungkin dia bisa hindari. Ini sudah keputusan Allah. Mereka tidak melakukan demikian kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat siapa yang mentakdirkan, siapa yang mengizinkan, maka dia lebih tenang karena dia tahu ini orang tidak bisa menzalimi saya kecuali dengan izin siapa? Allah. Maka ini menenangkan. Ini poin pertama, membantu seorang untuk sabar bahwa ini takdir Allah tidak bisa dia hindari, tidak bisa dia hindari. Makanya dalam hadis seorang tidak beriman sampai dia meyakini wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sampai dia meyakini apa yang meleset darimu kau tidak akan bisa mengenaimu, dan apa yang akan kau dapatkan tidak bisa meleset darimu. Kalau memang sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bahwasanya kau akan dizalimi oleh si fulan, kau tidak akan bisa menghindar.
Kalau kau sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, bahwasanya si fulan akan mencaci maki engkau, membongkar aibmu di medsos misalnya, kau tidak akan bisa menghindar. Karena ini semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita lebih tenang. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan di antara hal yang buat kita kurang mengurangi kesedihan, kita tahu bahwasanya dalam hidup ini kita sudah ditakdirkan. Misalnya seorang ditakdirkan dengan 1000 musibah atau yang kebanyakan lah 100 musibah. Kemudian dia kena musibah, di antaranya dizolimi si fulan, dizolimi oleh ummu fulan, dizolimi oleh fulana. Dia tahu sudah berkurang 5. Sudah berkurang jatah musibah yang akan dia rasakan dan dia tidak mungkin bisa menghindar. Tinggal bagaimana dia berpikir, saya menghadapi musibah tersebut dapat pahala atau tidak. Kalau saya sabar, kalau saya maafkan, maka saya dapat pahala double. Dapat pahala double. Sabar dapat pahala, apalagi memaafkan. Taib ini yang pertama, semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak bisa menghindar ya. Makanya saya bilang sama bapak-bapak, kalau ada istri ngomel, bilang sama istri, omelanmu telah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Saya tidak bisa menghindar. Allah sudah takdirkan hari ini kau ngomel sama saya. Mau diapain? Dan semua musibah seperti itu. Ya. Ada orang zalimi kita, ada orang jatuhkan kita, sudah takdir. Allah yang izinkan. Kalau Allah tidak izin, tidak akan terjadi. Ketika Allah izinkan, tentu ada hikmah yang Allah kehendaki. Berikutnya yang kedua, an yashhada dzunubahu wa inna Allah innama sallatahum alaihi bidzambihi. Dia menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia punya banyak dosa dan tidaklah Allah mengizinkan si fulan menzalimi dia kecuali karena dosa yang pernah dia lakukan. Kama qala ta'ala, ya, sebagaimana Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah apapun yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian, dan Allah mengampuni banyak kesalahan kalian. Fa idza syahidal abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fasababuhu dzunubuhu ishtaghala bitaubati wal istighfar. Jika seorang hamba sadar bahwasanya musibah apapun yang menimpanya yang tidak dia sukai, semuanya sebab dosa-dosanya, maka dia akan sibuk beristighfar. Dia akan sibuk bertaubat. Minadz dzunub allati sallatahum alaihi. Dan dia sehingga tidak sibuk ya dari an dhammihim wa laumihim, sehingga dia akan sibuk istighfar dan bertobat dari dosa-dosa yang merupakan sebab mereka menzaliminya. Sehingga dia tidak sibuk untuk dhammihim wa laumihim, tidak sibuk untuk mencela mereka, merendahkan mereka, walau waqi'atu fihim, menjatuhkan mereka, tidak. Tapi dia sibuk untuk dirinya. Wa idza ra'aital abda yaqa'u fin nasi idza adawhu wa la yarji'u ila nafsihi bil laum wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyyah. Kalau kau melihat ada seorang dizalimi oleh orang lain, ternyata dia sibuk mengkanter, merespon, dia lupa untuk istighfar dan bertobat, ketahuilah itu musibah sesungguhnya. Wa idza taba astaghfara wa qala hadza bidzunubi sarat fi haqqihi ni'matan. Tapi ketika dia terkena ujian, terkena dizalimi oleh orang, kemudian dia mengatakan ini akibat dosa-dosaku, dia bertobat, maka sesungguhnya musibah tersebut adalah nikmat. Kenapa? Gara-gara dia dizalimi, dia ingat kembali kepada Allah. Dia ingat bahwasanya semua sebab dosa-dosanya. Ketika seorang mengingat dosa-dosanya bertobat, nikmat atau bukan? Nikmat. Karena bertobat adalah ibadah yang sangat agung. Maka jika seorang dizalimi, ini kita semua pasti pernah dizalimi. Kemudian dia sibuk dengan orang yang menzalimi tadi, mengkantar, klarifikasi, sibuk malah menjatuhkan, merendahkan, balas dendam. Maka sungguhnya dia terkena musibah yang sungguhnya bahwasanya lupa bahwasanya dia adalah hamba yang penuh dosa adalah musibah. Lupa bahwasanya dia adalah hamba yang penuh dosa adalah musibah tersendiri. Maka seandainya kita terkena musibah, dizalimi orang, banyak istighfar. Astagfirullah, ini gara-gara dosa-dosa saya. Astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih. Ya. Maka disitulah nikmat yang kelihatannya musibah ternyata menjadi nikmat karena membuat kita sadar akan hakikat diri kita yang penuh dengan dosa. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalimatan min jawahiril kalam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengucapkan satu kalimat yang sangat indah yang merupakan kalimat intan berlian. Beliau berkata, la yarjuwanna 'abdun illa rabbahu wa la yakhafanna 'abdun illa dzambahu. Janganlah seorang hamba berharap kecuali hanya kepada Allah
dan tidaklah seorang hamba takut kecuali dosanya. Ya. Karena apa yang terjadi akibat dosanya. Apa yang terjadi akibat dosanya. Ya. Wa ruya anhu wa an ghairihi, dan juga diriwayatkan dari Ali dan juga dari selainnya, ma nazala bala'u illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubah. Tidaklah ada musibah turun kecuali akibat dosa, dan tidaklah diangkat kecuali dengan bertaubat. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada musibah orang zalimi kita, musibah suami kurang baik sama kita, anak-anak, segera bertobat dan beristighfar. Bisa jadi semua itu akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Alhamdulillah, karena siapa yang dikasih musibah, maka dosanya berkurang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bi khotoyahu." Tidaklah suatu musibah pun menimpa seorang muslim berupa keletihan, sakit, gundah gulana, kesedihan, dizalimi orang sampai duri yang mengenainya, kecuali akan menjadi penggugur apa? Dosa-dosanya. Orang caci maki kita, berapa banyak dosa yang gugur. Kita maksiat, ya, malas ibadah, mungkin nonton yang tidak-tidak, mungkin ikut-ikutan menggibahin orang, ya, banyak dosa. Allah punya cara untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Di antaranya Allah kasih musibah. Di antara bentuk musibah tersebut adalah dizalimi oleh orang lain. Mungkin uang kita dicuri, mungkin harta kita diambil, mungkin orang tidak amanah bawa lari uang kita, ya. Mungkin macam-macam lah. Orang menjatuhkan kita, menuduh yang tidak-tidak, ya. Harta kita dirampas, kita terjatuh. Maka semua itu kalau kita terima dengan sabar, akan menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kalau kita disuruh bertobat, kita kayaknya nggak ada dosa. Makanya jarang kita istighfar, jarang bertobat. Kalaupun kita beristighfar tidak maksimal, tidak berkualitas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak membayangkan bahayanya dosa, enggak. Maka Allah sayang dengan cara Allah dikasih musibah. Di antara bentuk musibah tersebut, orang zalimi kita. Ya sudahlah. Ini pernak-pernik kehidupan. Siapa sih yang tidak dizalimi? Nabi orang soleh saja dizalimi oleh orang, apalagi kita yang banyak dosa. Oleh karenanya kalau kita zalimi, kita jangan sibuk mengkanter, jangan sibuk kemudian merespon, sibuk dengan respon terhadap dosa kita. Ini semua akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Paham Ibu? Paham ya? Jangan lupa istighfar. Astagfirullah tubuh ilaih. Astagfirullah tubuh ilaih. Yang ketiga ibu-ibu, agar mudah memaafkan suami. An yashhadal abdu husnul thawab alladhi wa'adahu Allah liman afa wa sabar. Hendaknya dia menghadirkan dalam dirinya tentang indahnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang memaafkan dan bersabar. Bahwasanya pahala yang sangat besar. Kama qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah. Allah yang tanggung. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Walamma kana an-nasu 'inda muqabalatil adza thalathata aqsam." Manusia dalam mencikapi kezaliman orang, 3 model. Orang zalimi dia, untuk merespon, ini ada 3 model respon manusia. Yang pertama, zalimun ya'khudhu fawqa haqqihi. Pertama, orang zalim, yaitu dia mengambil hak tapi lebih daripada haknya. Misalnya orang ini mukul dia sekali, dia pukul 10 kali balas. Ini namanya zalim. Orang ini ngambil uang dia 2 juta, dia ambil 200 juta dari orang tersebut. Berarti dia mengambil haknya tapi berlebihan. Maka dia tadinya dizalimi, sekarang menjadi zalim. Kenapa dia mengambil haknya lebih daripada yang seharusnya? Ini model pertama. Yang kedua, wa muqtasid ya'khudhu biqadri haqqihi. Yang tengah, ini yang benar, dia mengambil sesuai dengan kadarnya. Uangnya diambil 2 juta, dia ambil lagi 2 juta. Dia dipukul sekali, dia balas lagi sekali. Ini yang kata Allah, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kalau ingin balas, harus balas dengan setimpal, tidak boleh berlebihan. Yang ketiga, wa muhsinun ya'fu wa yatruku haqqahu. Yang ketiga, orang yang berbuat baik, dia memaafkan dan dia tidak mengambil haknya. Dzakara al-aqsam ats-tsalatsa fi hadhihi al-ayah fa awwaluha lil muqtasidin wa wasatuha lis sabiqin wa akhiruha lidh dhalimin. Maka Allah sebutkan 3 model manusia dalam ayat ini.
Yang pertama adalah orang yang pas, balas dengan setimpal. Yang kedua adalah orang yang terbaik, yaitu maafkan. Dan yang ketiga orang yang zalim, yang mengambil hak berlebihan. Maka di sini Allah mengatakan, perhatikan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah dengan keburukan yang setimpal. Ini model orang yang mana? Yang tengah. Yang tengah. Kemudian yang orang model yang terbaik, faman afa wa aslaha, siapa yang maafkan dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya tanggungan siapa? Allah. Model yang ketiga, innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak mencintai orang yang zalim. Siapa orang ini? Yang membalas berlebihan. Nah, ketika Allah menyebutkan pahala bagi orang yang maafkan, Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya di tanggungan Allah. Dan ini salah satu metode Allah untuk menunjukkan pahalanya besar. Allah tidak sebutkan pahalanya ini dan itu, tapi Allah mengatakan urusan Allah, tanggungan Allah. Berarti Allah jamin pahalanya. Wa yashhadu nida'al munadi yaumal qiyamah, dan ketika dia ingin maafkan, dia ingat selain pahalanya besar, dia ingat pada hari kiamat nanti ada seruan yang menyeru. Ketika orang-orang di padang mahsyar, maka ada yang menyeru, ala liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah. Hendaknya berdiri orang yang wajib bagi Allah untuk memberi pahala kepadanya. Hendaknya berdiri orang yang pahalanya sudah di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqumu illa man afa wa aslaha. Maka tidak ada yang berdiri kecuali yang memaafkan dan membuat perbaikan. Pahala spesial. Saya sudah sampaikan pada pertemuan lalu, Imam Ahmad ketika ditanya, kenapa kau memaafkan? Dia dizolimi, dicambuk sampai dagingnya lepas. Dia tidak marah sama mereka sama sekali. Dia ingat, saya ingin dipanggil pada hari kiamat kelak. Siapa yang wajib pahalanya bagi Allah, Allah tanggung, silakan berdiri, maka tidak ada yang berdiri kecuali yang memaafkan. Kalau kita sering dizolimi, berarti ibadah kita memaafkan semakin banyak atau tidak? Semakin banyak. Kita nggak pingin dizolimi orang. Siapa yang senang dizolimi orang? Tapi itu sudah konsekuensi hidup. Kalau kita hidup pasti interaksi. Kalau interaksi pasti terjadi kesalahan-kesalahan. Mungkin entah kita yang salah, entah dia yang salah. Kalau dia yang salah berarti kita dizolimi. Nah, kalau kita di posisi dizolimi, segera maafkan. Segera maafkan. Dan banyak, kadang orang menzalimi kita nggak tahu. Saya aja betapa banyak orang datang kepada saya nggak kenal mereka. Kata Ustaz, maaf Ustaz, saya pernah begini-begini antum. Datang Ustaz, saya pernah mencaci maki antum Ustaz, maafkan. Ini tidak apa-apa. Banyak, bukan satu dua orang, banyak. Kemarin ibu-ibu datang. Afwan Ustaz, saya minta maaf dulu, saya pernah ngomel-ngomelin antum. Nggak apa-apa Bu, saya nggak dengar. Jadi maksud saya, bahkan kadang orang zalimi kita nggak tahu. Pahala tetap berjalan, kita nggak tahu. Makanya di antara perkataan ulama, para sahabat dicaci maki orang Syiah, padahal mereka sudah meninggal. Orang Syiah sampai sekarang caci maki sahabat, kafir-kafirkan sahabat. Kenapa? Pahala mereka semakin tinggi. Allah mengangkat derajat mereka dengan dizalimi orang-orang Syiah Rafidhah, yang di antara ibadah mereka adalah mengkafir-kafirkan para sahabat. Padahal sahabat sudah mati, tapi pahala jariah jalan terus dengan dizalimi oleh orang-orang apa Syiah. Ini saya sendiri merasakan, maksudnya orang datang kepada saya minta maaf. Yang mau dari ustadz juga ada, dari ibu-ibu juga ada, dari anak-anak muda juga ada, dari om-om juga ada, berbagai model. Dan saya tidak pernah dengar omelan mereka, caci makian mereka. Maksud saya, dengan tidak tahu pun saya dapat pahala. Terakhir ibu kemarin marah-marah, afwan Ustaz, minta maaf Ustaz. Saya bilang kenapa? Kenapa marah-marah Bu? Nggak usah diceritain. Baik. Tapi kita lanjutkan. Wa idza syahida ma'a dzalika fautul ajri bil intiqam wal istifa sahula alai sabr wal afu. Selain dia menghadirkan dalam dirinya tentang bagaimana pahala besar jika maafkan akan dipamer oleh Allah pada hari kiamat. Suruh berdiri, yang lain duduk, dia sendiri berdiri. Kemudian dia ingat juga betapa rugi kalau saya tidak memaafkan. Saya hanya dendam, pahala hilang, rugi. Kalau saya dendam, saya respon, rugi. Saya tidak dapat pahala memaafkan. Maka mudah bagi dia untuk memaafkan. Dendam-dendam buat apa? Capek. Ini yang keberapa Ibu? Yang ketiga. Jadi hadirkan dalam diri kita betapa agung pahala orang memaafkan. Yang keempat, agar kita mudah memaafkan. An yashhada annahu idza afa wa ahsana awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa naqaihi minal ghish wal ghil wa talabil intiqam. Hadirkan dalam dirinya, jika dia memaafkan dan berbuat baik,
maka itu akan memunculkan dalam dirinya selamatnya hatinya, bersihnya hatinya terhadap saudara-saudaranya. Sehingga hatinya tidak ada kejengkelan pada orang lain, tidak ada ingin mencelakakan orang lain, tidak ada keinginan untuk balas dendam. Wa iradati syarr, tidak ingin keburukan bagi orang lain. Bersih, orang sebenarnya hidupnya bahagia. Wa hasalalahu min halawatil afwi ma yazidu ladzatahu wa manfaatahu ajilan wa ajilan. Bahkan dengan memaafkan, dia merasakan manisnya memaafkan yang bertambah-tambah kelezatan hatinya dan mendapatkan manfaat bagi hatinya baik segera maupun belakangan. Alal manfaatil hasilati lahu bil intiqam adhafan mudha'afah. Kalau dia balas dendam mungkin ada manfaat, dia puas. Orang kalau balas dendam berhasil, puas atau tidak? Puas. Tapi kalau dia maafkan, kata Ibnu Taimiyah, kelezatannya lebih daripada itu, daripada kepuasan balas dendam. Kalau ada orang maki kita, kemudian kita maki habis kita, habis lu, puas enggak? Bahagia enggak? Bahagia. Tapi kalau kita maafkan, kata Ibnu Taimiyah, lebih bahagia. Wa yadkhulu fi qoulihi ta'ala, dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan, orang maafkan orang ihsan. Fa yasiru mahbuban lillah, maka dia ketika dia memaafkan jadilah dia dicintai oleh Allah. Subhanallah. Kalau orang sudah dicintai Allah apa? Ya sudah. Nyaman, dicintai oleh Allah. Allah akan buat dia bahagia. Wa yasiru haluhu halaman ukhidha minhu darahim fa uidha anha ulufan minad dananir. Maka perumpamaan orang ini seperti orang yang dicuri beberapa keping dirham, karena dia maafkan diganti dengan ribuan dinar. Maksudnya Ibnu Taimiyah ingin, dia realistis. Ibnu Taimiyah rahimahullah realistis. Maksudnya kalau kamu balas dendam ada kepuasan. Benar atau tidak? Puas. Saya sudah maki dia, udah lega, plong. Ada kepuasan membalas dendam. Tapi kalau kau maafkan, lebih lezat, lebih indah, lebih bahagia. Dan hatimu bersih. Tidak ada kedongkolan, tidak ada kejengkelan, tidak keinginan keburukan. Semua sudah takdir Allah. Ini karena dosa-dosa saya. Selesai. Pahala besar. Selesai. Hati bersih. Dan kalau hati bersih, hidup nyaman. Yang buat kita tidak bahagia apa? Kalau kita dongkol, kalau kita jengkel, kalau kita hasad, kalau kita mangkal. Itu yang buat kita tidak bahagia. Tapi kalau hati kita bersih dari itu semua, kita bahagia. Di antara cara agar hati kita itu bersih dari ini semua, memaafkan. Dia ngomong, udahlah, qadarullah. Itu sudah takdirnya begitu. Udah. Sudah takdirnya. Udah. Bahagia. Plong. Ya. Tinggal ngurus suami. Ya. Coba kalau jengkel, apa ini? Suami nggak diurusin akhirnya. Harusnya privasi kita terganggu. Harusnya kita nyaman ngobrol dengan suami, ngobrol anak-anak. Ngurusin anak, dan itu keindahan tersendiri. Ngurus privasi itu bahagia. Ngurus suami, ngurus anak-anak. Kita sibuk ngurusin orang, sibuk merespon, sibuk klarifikasi, sibuk konfirmasi, sibuk afirmasi, sibuk menyerang, habis waktu. Taib. Maka perumpamaan yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah sangat indah. Orang yang dizalimi seperti diambil beberapa keping dirham, tapi kalau dia maafkan diganti dengan ribuan dinar. Dia ada kebahagiaan. Fahina idzin yafrahu bima manna Allahu alaihi a'zama farahim ma yakun. Maka ketika itu dia akan bahagia atas anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan seagung-agungnya kebahagiaan jika memaafkan. Makanya saya sudah sampaikan pada pertemuan ini, tulisan dibuat oleh orang yang pemaaf. Ibnu Taimiyah terkenal orang yang sangat memaafkan. Jadi dia bukan teori. Dia menceritakan mungkin pengalaman yang dia rasakan. Tidak ada orang pemaaf seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah. Artinya di zaman dia terkenal. Zaman dia sangat pemaaf sampai musuh-musuhnya mengatakan, Ibnu Taimiyah kami berusaha menjatuhkannya. Ketika dia ingin bisa mampu untuk menjatuhkan kami, dia justru maafkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Makanya sebagian sahabat Ibnu Taimiyah mengatakan, yaqulu ba'du ashabil kibar, berkata sebagian murid-murid senior Ibnu Taimiyah, ya, wadidna anna li ashabina ka Ibnu Taimiyah li a'dahi. Kami berangan-angan sikap kami kepada sahabat-sahabat kami seperti sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Maksudnya Ibnu Taimiyah sama musuhnya pun dia baik, dia doakan. Ketika terkena musibah dia bantu, padahal musuhnya. Dan saya sudah sebutkan contohnya kalau nggak salah pertemuan sebelumnya. Jadi apa yang ditulis ini adalah wallahu a'lam mungkin pengalaman dia, bahwasanya kalau maafkan itu akan mendatangkan apa? Kebahagiaan.
Karena ada orang cuma pandai teori tapi tidak melaksanakan. Ini ditulis oleh orang bukan sekadar teori, tapi dia melakukan sikap memaafkan yang sangat luar biasa. Yang kelima, al-khamis. Ada berapa ibu? Ada 20 ya. Ini baru keberapa yang kelima. An ya'lama annahu man taqama ahadun qatli nafsihi illa awrathahu dzalika dhullan wajadahu fi nafsihi. Hendaknya dia tahu bahwasanya tidaklah seorang pun balas dendam untuk membela hawa nafsunya, untuk membela jiwanya, kecuali hal itu akan menimbulkan kehinaan dia dapati dalam dirinya. Artinya dia kalau sudah itu ada kerendahan dia dapati dalam dirinya. Fa idza afa a'azzahullah. Tapi kalau dia maafkan ada rasa kebahagiaan dalam dirinya. Itu kemuliaan, ada rasa kemuliaan dalam dirinya. Tapi kalau dia balas dendam, dia maki-maki, dia merasakan ada kehinaan dalam dirinya. Wa hadza mimma akhbara bihi shadiqul masduq haitsu yaqul, dan ini yang sudah pernah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar dan dibenarkan ketika Nabi bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan baginya. Benar, maksudnya kita lagi bermasalah sama orang, kemudian kita bantah, kita ada rasa terhina dalam diri kita, meskipun kita menang dalam perbantahan tersebut atau dalam rangka membela diri kita. Tapi kita maafkan, tidak ada rasa itu. Benar-benar kita merasa mulia. Allah benar-benar menjadikan hati kita mulia. Alhamdulillah saya tidak merendahkan diri saya, sibuk dengan urusan begitu. Ada kemuliaan Allah berikan dengan memaafkan. Dan ini sabda Nabi, "Ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Tidaklah seorang memaafkan kecuali semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fal izzul hasilu lahu bil afwi ahabbu ilaihi wa anfa'u lahu minal izzil hasil lahu bil intiqam. Maka kemuliaan yang dia dapatkan karena memaafkan lebih agung, lebih mulia daripada kemuliaan yang dia dapatkan ketika membalas dendam. Fa inna hadza izzun fi dhahir wa huwa yurithu fil batin dhullan. Karena mulia karena balas dendam itu hanya kemuliaan terlihat secara zahir. Oh, dia menang, dia hebat, tapi sebenarnya menimbulkan kehinaan dalam diri. Wal afu dhullun fil zahir wa huwa yurithul izza batinan wa zahiran. Adapun maafkan seakan-akan secara zahir, oh ini orang kalah ini, tapi sesungguhnya menambah kemuliaan baik batin maupun zahir. Lama-lama orang akan, oh dia hebat, dia tidak balas. Lama-lama orang bisa nilai, oh dia orangnya sabar, dia tidak balas, dia tidak gubris, orangnya luar biasa, sabar. Akhirnya dia mulia juga di hadapan manusia dan hatinya menjadi tentram. Tapi orang tersibukkan dengan balas dendam, hatinya gelisah. Oleh karenanya, siapa yang maafkan, dia akan mendapati kemuliaan yang bertambah dalam dirinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Tidaklah hamba memaafkan kecuali Allah membuat dia semakin mulia. Taib yang keenam, as-sadisu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa hiya min a'zamil fawaid." Dan ini faedah yang termasuk faedah paling agung kalau kita maafkan. Apa? An yashhada annal jazaa'a min jinsil amal. Dia ingat bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Wa annahu nafsuhu zalimun mudhnib, dan dia sadar dirinya adalah orang yang berdosa, orang pendosa. Wa anna man afa 'anin nas afallahu anhu. Siapa yang memaafkan orang lain, dia akan dimaafkan oleh Allah. Ini yang kita cari-cari, dimaafkan oleh Allah. Maka ketika kita dizalimi orang, kesempatan bagi kita untuk diampuni Allah. Bagaimana caranya? Ampuni dia. Ya ukhti, dosa kita banyak. Ibu-ibu dosanya banyak enggak? Ngaku lagi. Insyaallah. Enggak usah dosa jauh-jauh, dosa sama suami aja banyak atau tidak? Jujur ibu-ibu ya, Masya Allah. Itu baru sama suami. Belum sama orang tua, belum sama kakak, belum sama adik, belum sama tetangga, belum sama teman pengajian, belum sama... Nah, kesempatan ketika orang zalimi kita, agar kita diampuni oleh Allah, kita ampuni dia. Kesempatan. Makanya Allah mengatakan, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum." Hendaknya berlapang dada dan maafkan. Tidakkah kalian suka jika diampuni oleh Allah? Dan itu kaidah al-jazaa' min jinsil amal, balasan dengan sesuatu dengan perbuatan. Siapa yang merahmati, dirahmati oleh Allah. Siapa yang menolong, akan ditolong oleh Allah. Siapa yang memaafkan, akan dimaafkan oleh Allah. Dan ini salah satu faedah yang paling agung kata Ibnu Taimiyah. Cukup kita menghadirkan ini saja, sudah membuat kita mudah memaafkan.
Kita disakiti hati oleh suami, disakiti hati oleh istri, disakiti hati oleh anak, oleh tetangga. Ingat, saya ingin diampuni. Udah maafin aja lah. Ini kehidupan, tidak bisa kita hindari. Tidak ada kehidupan yang nyaman, pasti ada pernak-pernik seperti ini. Bedanya kalau maafkan, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ghafara ghafarallahu lahu. Siapa yang mengampuni akan diampuni oleh Allah. Fahida syahida anna afwahu anhum wa safhahu wa ihsanahu ma isa'atim ilaihi sababun li an yujziyahu Allahu kadzalik atau yajziyahu Allahu kadzalik min jinsi amalihi fayafu anhu wa yasfah wa yusin ilaihi ala dhunubihi wa yashulu alaihi afuhu wa sabruhu wa yakfil aqilu hadhihi al-faedah. Kata beliau rahimahullahu taala, jika dia sadar bahwasanya kalau dia maafkan orang lain, berlapang dada, berbuat baik kepada mereka meskipun mereka berbuat buruk kepadanya, merupakan sebab untuk Allah membalas sesuai dengan perbuatannya, maka Allah akan ampuni dia. Allah akan berbuat baik kepadanya atas dosa-dosa yang dia lakukan. Allah akan balas juga dengan kebaikan. Jadi orang ini zalimi kita, orang ini berbuat dosa kepada kita, terus kita balas dengan kebaikan. Maka demikian juga, mungkin kita berdosa, Allah balas dengan apa? Kebaikan. Bayangkan. Mungkin kita berdosa, Allah balas dengan apa? Kebaikan. Kenapa? Bukan karena dosa mendatangkan kebaikan, tidak. Tapi kita punya amalan yang lain, yaitu kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Indah atau tidak? Kalau orang tanya, teka-teki, mungkinkah seorang berbuat dosa diberi kebaikan? Dia bilang mungkin. Caranya gimana? Caranya orang berbuat buruk sama kita, kita balas dengan apa? Kebaikan. Subhanallah. Menakjubkan enggak? Menakjubkan. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, wa yakfil aqilu hadhil faedah. Maka cukuplah orang berakal, faedah ini sudah cukup. Kalau kau maafkan, kau berakal, maka kau akan mudah maafkan karena dapat faedah ini sudah luar biasa. Ajib ya. Kita berbuat dosa, Allah kasih kebaikan. Kenapa? Bukan dosa membawa kebaikan, tetapi karena punya amal lain. Orang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan apa? Kebaikan. Al-jaza' misal amal. Sebagaimana kau berbuat, kau akan dibalas. Kama tadin tudan. Kau berbuat, kau akan dibalas seperti itu. Dan ini kaidah dalam sunnatullah seperti itu. Siapa yang berbuat, akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. As-sabi' yang ketujuh. An ya'lam annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talabil muqabalati dha'a alaihi zamanuhu wa tafarraqa alaihi qalbuhu wa fatahu min masalihihi ma la yumkinu istidrakuhu. Dia ingat di antara dampak buruk membalas dendam, sibuk merespon. Dampak buruknya, jika dia menyibukkan jiwanya untuk balas dendam dan ingin membalas, maka akan habis waktunya. Dia akan buang-buang umurnya. Dibalas kok nggak kena-kena, udah ditembak nggak kena-kena. Sudah dicaci maki, tidak sampai-sampai. Dia terus sibuk karena dia tidak puas kecuali orang tersebut jatuh. Kalau orang itu nggak jatuh-jatuh, dia terus apa? Gelisah. Dan itu bisa bermakan waktu bertahun-tahun. Kita ada orang bersaing saling balas-balas, bisa ada yang bertahun-tahun atau tidak? Ada. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga waktunya, umurnya akan habis. Wa tafarraqa alaihi qalbu, dan hatinya akan tercerai-berai. Dia tidak fokus ibadah, tidak fokus privasinya. Hatinya tercerai-berai karena menyimpan dendam tersebut yang harus dia lampiaskan. Wa fatahu min masalihi, dan kemaslahatan akan luput banyak darinya. Ma la yumkin istidraku, yang tidak bisa dia dapatkan kembali. Wa la'alla hadza yakunu a'zama alaihi minal musibati allati nalatu min jihatihim. Bisa jadi musibah ini lebih dahsyat daripada musibah kezaliman mereka kepadanya. Tapi orang itu zalimi dia, mungkin orang itu ambil uangnya, misalnya 100 juta. Terus dia jengkel, dia kejar sampai 5 tahun uangnya enggak kembali. Kerugian 5 tahun, harus fokus, jengkel, mangkel, kemudian lapor sana lapor sini ke kantor polisi. Habis waktu, habis umur, banyak ibadah yang dia luputkan, privasinya banyak yang terbengkalai. Itu lebih agung kerugiannya daripada kerugian 100 juta tadi. Cukuplah seorang kalau memikirkan ini, dia mudah memaafkan. Fa idza afa wa safaha farraga qalbahu wa jismahu limasalihi. Tapi kalau dia maafkan, berlapang dada, maka dia bisa fokuskan hatinya, bisa fokuskan fisiknya untuk kemaslahatan allati hiya ahammu indahu minal intiqam, yang lebih baik daripada sekedar maslahat membalas dendam. Ibnu Taimiyah realistis, dia mengatakan balas dendam itu maslahat.
tapi menimbulkan banyak efek. Dan ada maslahat yang lebih besar daripada balas dendam, yaitu memaafkan. Paham Ibu? Yang kedelapan, anantiqamahu wastifa'ahu wantisarahu li nafsihi wantiqamahu laha fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qat. Dia ketahuilah bahwasanya kalau dia balas dendam, dia ingin balas dendam, dia ingin membalas, sungguhnya dia hanya membela jiwanya, bukan membela Allah Subhanahu wa taala, tapi dia untuk membela apa? Nafsunya. Maka hendaknya diketahui Rasulullah SAW tidak pernah membalas untuk jiwanya, enggak pernah. Man taqama Rasulullah SAW min nafsihi qat, dalam hadis Rasulullah SAW tidak pernah membalas untuk kepentingan jiwanya, pribadinya, enggak pernah. Padahal siapa Nabi? Fa idza kana hadza khairu khalqillahi wa akramahum 'ala Allah lam yakun yantaqim min nafsihi. Jika Nabi SAW jiwanya paling mulia, dia adalah manusia terbaik, yang paling mulia, tidak pernah membalas untuk kepentingan hawa nafsunya. Ma'anna adhahu adhan lillahi wa yata'allaku bihi huququd din wa nafsu ashraful anfus wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmum wa ahaqquha bi kulli khuluqin jamil. Ma'a hadha falam yakun yantakimu laha fa kaifa yantakimu ahaduna li nafsihi allati huwa a'lamu biha wa bima fiha minal uyub wasyurur. Kata dia ingin mengatakan, lihat Nabi, kalau kita perhatikan jiwa Nabi. Siapa Nabi? Nabi manusia termulia, makhluk termulia. Jiwanya jiwa yang paling suci. Jiwanya yang paling indah dengan akhlak yang mulia. Jiwanya paling jauh dari akhlak yang buruk. Itu pun dia tidak bela jiwanya, tidak pernah dia balas dendam untuk demi bela jiwanya. Apalagi kita yang kita tahu tentang jiwa kita, yang penuh dengan keburukan, yang terkekang oleh hawa nafsu, yang terkekang dengan kecanduan yang tidak-tidak, yang pingin dengar yang macam-macam, yang pingin nonton yang macam-macam, itulah jiwa kita. Nabi yang jiwanya suci saja tidak pernah dia balas dendam untuk demi jiwanya. Kalau dia balas berdendam, kalau dia membalas tidak lain kecuali karena siapa? Allah, bukan karena pribadinya. Sementara kalau orang ganggu Nabi, seakan-akan ganggu agama, tapi Nabi tidak pernah membalas untuk jiwanya. Bagaimana lagi dengan kita yang kita tahu bagaimana tentang buruknya diri kita, allati huwa a'lamu biha wa bima fiha minal uyub wasyurur, dengan seorang yang tahu tentang jiwanya, tahu keburukan-keburukan jiwanya, tahu aib-aib jiwanya. Bal rajulul arif la tusawi nafsahu indahu an yantaqima laha. Maka orang yang tahu, dia mengatakan tidak pantas saya membela untuk jiwa saya yang penuh dengan kekurangan. Wala qadra laha indahu yujibu alaihi intisarahu laha. Dia tahu, orang yang cerdas, dia tahu jiwa saya ini tidak pantas untuk saya bela-bela. Tidak usah. Kalau mau bela karena Allah. Ibnu Taimiyah ingin membuat kita merenung. Sungguhnya kalau kau membela, kau bukan bela karena Allah, tapi karena bela jiwa pribadimu. Sementara jiwa yang kau bela pribadimu penuh dengan kekurangan. Penuh dengan hawa nafsu. Penuh dengan kecanduan. Terkekang dengan syahwat. Penuh dengan keinginan duniawi. Ya. Jiwa yang lupa mengingat Allah. Jiwa yang sering lupa mengingat kematian, jiwa yang sering lupa mengingat akhirat, jiwa yang masih ingin ria, ingin tampil, ingin dipuji, jiwa yang penuh dengan kekurangan. Terus kita bela-bela ngapain? Ini logikanya Ibnu Taimiyah. Nabi saja yang jiwanya suci tidak pernah dibela oleh Nabi. Nabi kalau membalas karena Allah, bukan karena jiwanya. Yang kesembilan, in udhiya ala ma fa'alahu lillah au ala ma amarahu bihi min ta'atihi wa naha anhu min ma'siyatihi wajib alaihi sabru wa lam yakun lahu al-intiqam. Jika ternyata dia dizalimi gara-gara menjalankan ketaatan atau gara-gara beramar ma'ruf nahi mungkar, maka hendaknya jangan dia balas dendam. Kenapa? Fa innahu qad udhiya fillah, berarti dia diganggu, dizalimi karena Allah. Kalau dia dizalimi karena Allah, maka dia cari pahala, ajruhu ala Allah, pahala cari ke Allah, bukan dengan membalas kepada mereka. Walihada lama kana al-mujahiduna fi sabilillah dhahabat dima'uhum wa amwaluhum fillah lam takun madmunatan. Oleh karenanya ketika para mujahidin berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka, maka tidak dibalas di dunia. Allah ganti di mana? Di akhirat. Maksudnya kalau kau melakukan sesuatu karena Allah, jangan kau harapkan balasan di dunia, jangan. Tapi harapkan di sisi Allah. Ya.
Fa inna Allah Ta'ala ashtara minhum anfusahum wa amwalahum. Allah telah memberi dari mereka jiwa mereka dan harta mereka. Fathamanu 'ala Allah la 'alal khalqi. Kalau gitu bayarannya Allah yang bayar, bukan makhluk, bukan manusia. Tapi kalau kau ingin balas dendam, seakan-akan kau ingin bayaran dari manusia. Faman talaba thamana minhum lam yakun lahu 'ala Allahi thaman. Siapa yang berharap balasan dari makhluk, bayaran dari makhluk, dia tidak akan mendapat bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man kana fillahi talafuhu kana 'ala Allahi khalafuhu. Maka siapa yang kerusakannya dia alami karena Allah, maka Allah yang akan menggantinya. Atau khulfuhu, Allah yang akan menggantinya. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau kau dizolimi, dua kemungkinan ya. Kau dizolimi karena ketaatan, karena berdakwah, beramar nahi mungkar, karena mengingatkan, akhirnya kau dizolimi, dijatuhkan, maka jangan pernah membalas. Karena kalau kau balas, kau ingin dapat ganjaran dari dunia, yaitu Allah, kau puas. Tapi carilah balasan di mana? Sisi Allah. Cari bayaran di sisi Allah. Karena kaedahnya kalau kau terzolimi, rusak di jalan Allah, yang tanggung adalah Allah, bukan makhluk. Seperti orang berjihad dia mati karena Allah, maka Allah tidak ganti jasadnya di dunia. Tapi Allah ganti di mana? Di akhirat. Wa in kana qad udhi ala ma'siyah. Tapi kalau yang kedua kau ternyata dizolimi karena kau bermaksiat. Falyarji' bil laum ala nafsihi. Maka hendaknya engkau mencela dirimu sendiri. Wa yakunu fi laumihi laha syughlun an laumihi liman adahu. Dengan demikian kau sibuk, dengan demikian dia sibuk mencela dirinya sehingga tidak sibuk mencela orang yang menzaliminya. Karena dia tahu dia dizalimi karena dia bermaksiat. Kemungkinan ketiga, wa in kana qad udhi ala hadzin falyuwattin nafsahu ala sabr. Fa inna nailal mahdzuz dunahu amrun amarru min as-sabr. Faman lam yasbir ala haril hawajir wal amtar wal thuluji wa masyaqqatil asfar wa lususit tariq wa illa fala hajata lahu fil matajir. Kata Ibnu Taimiyah, adapun ketiga, kalau kau ternyata dizalimi karena urusan dunia, maka sabarlah ya. Karena sabar itu lebih indah ya daripada hilangnya duniamu ya. Sabar itu lebih indah. Maka siapa karena hilangnya perkara dunia lebih pahit daripada kesabaran. Maka siapa yang sabar, dia akan merasakan keindahan. Faman lam yasbir, Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang tidak bersabar atas panasnya terik matahari, tidak sabar akan hujan yang deras, bersafar ketika ada salju, beratnya bersafar, tidak sabar kalau ternyata ada pencuri di tengah jalan, maka tidak perlu dia berdagang. Maksudnya Ibnu Taimiyah mengatakan kalau orang dagang dulu seperti itu. Bersafar jauh, musim hujan, musim panas, ada musim salju, terkadang ada perampok di tengah jalan. Ya kalau mau berdagang ada resiko. Kalau tidak mau nempuh resiko, tidak usah berdagang. Seakan-akan kalau kau ingin berdakwah tapi nyaman-nyaman aja, nggak ada yang cela, ya sudah nggak usah dakwah. Tapi kalau kau sudah masuk dalam medan dakwah, mengingatkan orang, beramar ma'ruf nahi mungkar, pasti kau akan diuji. Kalau kau tidak siap diuji, tidak usah masuk dalam medan dakwah. Wa hadha amrun ma'lumun 'inda an-nas anna man sadaqa fi talabi syai'in min al-asya' badala min as-sabr fi tahsilihi biqadri sidqihi fi talabihi. Dan ini perkara yang sudah diketahui oleh orang-orang, siapa yang benar-benar jujur ingin mencari sesuatu, maka dia harus bersabar dalam mencari tersebut, ya. Dan dia akan meraih hasil sesuai dengan sabarnya tadi. Kalau dia enggak sabar, enggak jadi. Sabar sampai dia meraih apa? Hasil. Jadi intinya pada poin yang ke-9 ini, maka orang ketika dia diuji ada 3 kemungkinan. Pertama karena dia berdakwah atau karena mengamalkan amal soleh, beramar nahi mungkar, maka dia jangan balas dendam. Kalau dia balas dendam berarti dia minta balasan dari dunia. Kalau ternyata dia diuji karena urusan apa? Maksiat dia, maka hendaknya dia bertobat, dia mencela dirinya sehingga tidak sibuk balas dendam ngurusin orang yang menzaliminya. Kalau ternyata dia diuji karena urusan dunia, maka dia bersabar sehingga dia bisa dapat hasilnya tersebut ya. Hasilnya tersebut ya. Karena kalau dia tidak dapat hasilnya, ini lebih pahit daripada sabar. Sabar memang pahit, tapi untuk bisa meraih apa? Hasil. Untuk bisa sukses dalam berdagang, dapat keuntungan, ya dia harus sabar jalan, melewati perjalanan jauh, hujan, salju,
Tapi kalau sabar itu memang pahit, tapi lebih pahit kalau nggak dapat hasil. Paham? Ya ini. Tinggal praktek, Ibu. Yang ke-10. Yang ke-10 ini juga indah agar kita mudah bersabar. An yashhada ma'iyatallahi ma'ahu idza sabar. Dia ingat bahwasanya kalau dia bersabar Allah bersamanya. Kapan dia tidak sabar Allah meninggalkannya. Dan siapa yang bersama Allah, Allah pasti tolong dia. Wa mahabbatullahi lahu. Ya, wa mahabbatullahi lahu, dan dia ingat kalau dia bersabar Allah cinta sama dia. Kenapa? Kalau waridahu, dan Allah ridha kepadanya. Wa man kana Allahu ma'ahu dafa anhu min anwa'il adza wal madarrat. Siapa yang Allah bersama dia, maka Allah akan menghilangkan darinya berbagai macam gangguan dan kemudaratan ma la yadfa'u anhu ahadun min khalqihi, yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk manapun. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, Allah bersama orang yang sabar. Pengin bersamai oleh Allah, bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Wa qala, Allah berfirman juga, Allah mencintai orang yang sabar. Jadi ibu kalau kita menghadapi masalah, kita sabar aja. Berarti Allah bersama kita. Tapi kalau kita ngambung-ngambung gak sabar, Allah tinggalin kita. Kalau Allah tinggalin kita, solusinya Allah serahkan pada diri kita. Tapi kalau kita sabar, yang kasih solusi siapa? Allah. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan dari kita seperti Allah yang menghilangkan. Saya sering bawakan ayat tentang kisah Bani Israel. Kata Allah, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Maka Allah tetapkan kesudahan yang indah bagi Bani Israel karena mereka bersabar. Ketika Musa datang ngajarin mereka bersabar, ya qaumis biru, bersabarlah kalian. Ya. Akhirnya mereka bersabar, baru Allah kasih solusi dengan solusi yang indah. Kita ini kalau ada permasalahan, ada dua pilihan. Kita mau tidak sabar dengan cara kita, mungkin ada solusi tapi tidak indah. Mungkin ada solusi dampaknya buruk. Tapi kalau kita bersabar, kita serahkan sama Allah, maka solusinya pasti indah. Karena Allah bersama kita, karena Allah mencintai orang yang sabar. Tetap ada, maksud saya, tetap ada ikhtiar, tetapi tetap dalam kondisi sabar. Menghadapi permasalahan apa sih? Ekonomi, masalah keluarga, sabar, ikhtiar. Kapan kita bersabar, maka Allah bersama kita, Allah akan bimbing dan solusinya pasti indah. Betapa banyak solusi tidak indah karena tidak disertai dengan sabar. Betapa banyak solusi kita sangka solusi ternyata berdampak yang lebih buruk. Kenapa? Kita mengatasinya tidak sabar. Ingat, bukan berarti bersabar duduk manis, tidak. Bersabar tetap ikhtiar, tapi hati terus bersabar. Taib, yang keberapa sekarang Ibu? 11. Masyaallah. An yashhada anna sabra nisful iman. Dia ingat bahwasanya sabar adalah setengah keimanan. Fala yubaddil min imanihi juz'an fi nusrati nafsihi. Fa in sabara faqad ahraza imanahu wa sanahu minan naqsi wallahu ta'ala yadfa'u 'anil ladzina amanu. Dia harus ingat bahwasanya sabar adalah setengah keimanan. Katanya sebenarnya dikatakan al-imani nisfan. Iman itu satu dibagi dua, setengah sabar, setengah syukur. Makanya Allah mengatakan inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sungguh yang demikian itu ada tanda-tanda keagungan Allah bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur. Siapa yang bisa menggabungkan keduanya, imannya sempurna. Nah, mungkin seorang dia sudah bersyukur selama ini. Dapat duit dia sedekah, dapat anak dia bimbing, dapat istri dia bersyukur, dia tidak melampiaskan hasratnya yang ke haram, tapi dia benar-benar dia jaga istrinya, dapat kedudukan, maka dia senantiasa bersyukur, tapi imannya baru setengah. Setengahnya lagi apa? Sabar. Maka agar imannya sempurna, Allah kasih ujian-ujian. Dizolimi orang, dimaki-maki orang, dihina orang, hartanya diambil, supaya dia bisa ibadah dengan ibadah apa? Sabar. Ketika dia bisa ibadah sabar, imannya sempurna. Dan ibadah ini tidak bisa dirasakan bagi orang yang hidup nyaman-nyaman. Ibadah apa? Ibadah bahwasanya tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Ibadah berharap pahala dari sisi Allah. Itu kalau terkena musibah baru bisa rasa diri yang hina tersebut ketika terkena musibah. Tapi kalau orang dapat iman itu tidak bisa dirasakan. Maka ketika Allah ingin menyempurnakan iman orang ini, Allah tahu dia syukur pandai dia. Nah, tinggal kasih satu supaya bisa pandai bersabar. Maka ketika Ibnu Taimiyah, jangan sampai gara-gara dia ingin membela jiwanya, dia balas dendam, sehingga setengah imannya hilang. Ketika dia tidak bersabar.
Ada yang bilang, Ustaz, tapi versi sabar saya lebih banyak daripada versi senangnya. Allah yang lebih tahu maslahat kita. Tapi kapan kita dikasih nikmat, kita bersyukur. Kapan dikasih ujian, kita bersabar. Maka sempurnalah iman. Kapan kita balas dendam, kesempatan setengah iman hilang. Maka jangan hidup cuma sebentar. Yang jadi patokan adalah hidup setelah kehidupan ini, bukan yang sekarang. Sekarang ini kaya miskin itu semua. Setelah ini baru kita tahu hakikat kehidupan yang sungguhnya, siapa yang bahagia, siapa yang menderita. Siapa yang levelnya tinggi, siapa yang levelnya rendah. Maka di antara kesempatan untuk kita mempersiapkan diri kita pada kehidupan berikutnya, sabar. Siapa yang bersyukur, pandai bersyukur, diuji, pandai bersabar, imannya telah sempurna. Tapi kalau dia balas dendam, imannya hilang setengah. Paham ibu? Jadi kalau suami bikin jengkel, gimana? Bersyukur, jangan bersyukur. Sabar, agar iman sempurna. Ya, jangan maki-maki suami. Nasihat baik-baik, tapi tidak perlu maki-maki apa? Suami. Sabar, tetap bersabar, agar pahala jalan terus, argo pahala jalan terus. Bayangkan orang diuji sampai 2 tahun, 3 tahun, argo pahala jalan terus. Selama itu dia bersabar. Makanya pada hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, ya waddu ahlul afiyah, hina yujazillah ahlal bala law anna juludahum kanat kuridat fid dunya bil maqarid. Ketika orang-orang di akhirat kelak ada orang-orang yang nyaman-nyaman masuk surga dan orang-orang yang kena musibah terus masuk surga. Maka orang nyaman-nyaman ini berangan-angan seandainya mereka dikembalikan ke dunia, kemudian mereka digunting dengan gunting-guntingan besi. Karena mereka tahu ternyata pahala sabar sangat luar biasa. Makanya orang yang paling diuji Nabi Muhammad SAW. Makanya siapa yang diberi nikmat bersyukur, ya, kemudian diberi ujian dia bersabar, sempurna imannya. Kapan dia tidak sabar, balas dendam, ngamuk-ngamuk, maki-maki, bikin status melulu, hilang setengah imannya. Ibu sedikit-sedikit bikin status kan. Suami marah-marah, ternyata cinta sungguhnya tidak ada di dunia ini. Suami marah-marah, ternyata hanya Engkau ya Allah yang bisa aku andalkan. Sedikit-sedikit suaminya disindir terus. Kenapa enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa. Gimana? Ini namanya tidak sabar. Maka hilang setengah iman yang kita bisa andalkan untuk di akhirat kelak. Bayangkan orang-orang yang dulu nyaman di dunia, pingin hidup lagi di bumi digunting-gunting. Karena mereka tahu ternyata sabar itu pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sungguhnya orang yang bersabar pahalanya tanpa hisab. Teorinya begitu, Ibu. Tinggal praktek. Jadi jangan sedikit-sedikit bikin apa? Bikin status. Tahu-tahu bikin status love, kena terbelah 2. Wah. Insyaallah. Ini kenapa ya? Tahu-tahu bikin status layangan putus dua-duanya. Maksudnya apa? Orang bikin status aneh-aneh. Baik. Lanjut atau sudah Ibu? Sudah ya? Masih 9? Hah? Cukup kuat sampai sore? Lanjut apa sudah? Tanya jawab aja ya. Pelan-pelan aja. Biar Ibu pulang renungkan, diamalkan. Ya. Oke, sampai sini aja dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi Ibu ya. Biar Ibu benar-benar jadi penyabar. Harus diulang-ulang. Karena Ibu nanti dikasih tahu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kadang-kadang belum masuk, langsung mental. Jadi tidak sabar-sabar. Sudah dikasih ceramah tentang sabar enggak? Sabar. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.